Malam itu hujan deras mengguyur kampung di pinggir kota. Sinta baru saja 2 bulan tinggal di rumah mertuanya setelah menikah dengan Raka. Mertuanya Ibu Ningsih, seorang janda tua yang wajahnya selalu datar dan jarang bicara. Rumah kayu peninggalan suaminya itu terasa lembab, dengan bau kayu lapuk yang menusuk hidung. Awalnya Sinta mencoba membaur. Setiap pagi ia masak untuk mereka bertiga. Tapi setiap kali ia menghidangkan makanan, Bu Ningsih hanya menatapnya tajam tanpa senyum. "Kalau masak, jangan sampai tersisa," ucap Bu Ningsih suatu hari dengan nada lirih, namun penuh tekanan. Sinta hanya mengangguk, meski seringkali masakan itu tidak habis. Malam pertama, Sinta tidur di kamar belakang. Ia terbangun sekitar pukul 2. Ada suara orang memanggil namanya pelan dari arah dapur. "Sinta." Awalnya ia pikir itu Raka, namun saat ia melongok, dapur gelap gulita. Tak ada siapapun, hanya piring kotor yang masih basah oleh air cucian. Lalu ia melihatnya. Bayangan Bu Ningsih berdiri di pojok, memunggungi Sinta. Bibirnya berkomat-kamit seperti membaca doa atau mantra. Sinta buru-buru kembali ke kamar, tapi malam itu ia sulit tidur. Ia baru bisa memejamkan mata saat azan subuh terdengar. Keesokan harinya, Sinta melihat pintu kecil di bawah tangga. Ia belum pernah membuka pintu itu. Saat ia hendak meraih gagangnya, Bu Ningsih mendadak muncul dari belakang dengan wajah pucat. "Jangan pernah buka pintu itu. Ingat Sinta, kalau kau buka, kau yang akan menyesal." Nada suaranya datar, tapi sorot matanya dingin. Sinta mengangguk lagi, walau dalam hati muncul rasa penasaran yang menggigit. Seminggu setelahnya, Raka pulang lembur tengah malam. Sinta yang menunggu di kamar mendengar suara orang berjalan di lantai bawah. Ia pikir itu Raka. Namun ketika ia mengintip, ia justru melihat Ibu Ningsih merangkak menuju pintu kecil di bawah tangga dengan posisi tubuh yang aneh. Kepala terkulai, rambut menjuntai menutupi wajah. Pintu kecil itu terbuka sedikit, dan dari dalamnya keluar suara rintihan pelan seperti orang kesakitan. Sinta panik. Ia berlari ke kamar menguncinya. Ia mendengar langkah merangkak itu mendekat. Suara kuku menggores lantai kayu. "Kamu membuka pintu itu ya, Sinta?" Pintu kamar diketuk pelan, lalu makin keras, sampai seperti dihantam benda berat. Ketika Sinta menahan nafas, ia melihat dari bawah celah pintu, jari-jari kurus panjang, hitaman, merayap masuk. Bukan lagi jari Bu Ningsih, tapi sesuatu yang lain. Keesokan paginya, Raka pulang pagi buta dan menemukan Sinta meringkuk di pojok kamar dengan mata membelalak. Di bawah tangga, pintu kecil itu tertutup rapat, tapi di lantainya ada bekas cakaran panjang dan bercak darah kering. Raka hanya berkata lirih, "Aku sudah bilang, jangan terlalu penasaran dengan ibu." Sejak malam itu, Sinta selalu tidur dengan lampu menyala. Dan setiap hujan turun, ia mendengar suara ketukan pelan dari bawah tangga, seakan sesuatu di balik pintu kecil itu masih menunggu untuk keluar. Sebenarnya Ibu Ningsih bukanlah sepenuhnya manusia biasa lagi. Dulu, puluhan tahun lalu, Ibu Ningsih kehilangan anak pertamanya. Anak itu meninggal secara misterius di rumah itu dan mayatnya tidak pernah ditemukan. Sejak malam kematian anaknya, Bu Ningsih sering mengurung diri di bawah tangga. Pintu kecil itu adalah pintu menuju ruang rahasia tempat ia menyimpan sesuatu yang tak boleh diketahui oleh orang lain. Orang-orang kampung berbisik bahwa Bu Ningsih pernah belajar ilmu hitam untuk memanggil kembali arwah anaknya. Tapi yang datang bukan anaknya, yang datang adalah sesuatu yang menyerupai anaknya. Haus jiwa dan harus diberi makan secara berkala. Itulah mengapa setiap menantu yang datang tinggal di rumah itu selalu merasa tidak nyaman, karena Bu Ningsih diam-diam mengorbankan siapa saja yang melanggar larangan pintu bawah tangga.